Jangan beli emas sebelum nonton ini. Kedengarannya dramatis, mungkin bahkan terdengar seperti clickbait murahan yang sering kita lihat di beranda YouTube. Tapi kali ini gue mau ngajak lo duduk sebentar, tarik napas, dan benar-benar memahami satu hal yang sering luput dari perhatian kita semua. Setiap kali ada berita tentang perang, terutama kalau yang terlibat itu negara sekelas Amerika, Israel, dan Iran, harga emas hampir selalu bergerak liar. Media berteriak, analis ramai-ramai muncul dengan grafik, influencer keuangan bikin konten dadakan, dan kita yang nonton di rumah tiba-tiba merasa harus bertindak cepat sebelum ketinggalan. Masalahnya, keputusan yang diambil dalam suasana panas biasanya bukan keputusan terbaik. Disinilah bahaya sebenarnya dimulai, bukan di medan perang, tapi di kepala kita sendiri. Perang bukan cuma soal rudal, tank, atau drone yang berterbangan. Perang itu tentang psikologi global. Amerika sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia, Israel dengan posisi geopolitiknya yang sensitif di Timur Tengah, dan Iran yang punya pengaruh besar di kawasan serta jalur energi strategis. Ketika ketiganya terlibat dalam ketegangan terbuka, dunia keuangan langsung bergetar. Investor global mencari perlindungan, dan emas selalu jadi pelarian klasik. Bukan karena emas punya sihir khusus, tapi karena dalam sejarah panjang krisis, emas dianggap sebagai tempat bersembunyi paling tua dan paling aman. Masalahnya, aman itu relatif, dan persepsi aman seringkali dibentuk oleh rasa takut, bukan oleh kalkulasi rasional. Kita harus jujur, setiap kali konflik memanas di Timur Tengah, harga minyak naik. Iran punya posisi strategis dekat Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia. Kalau ada ancaman gangguan distribusi, harga energi bisa melonjak. Ketika harga energi naik, inflasi berpotensi ikut terdorong. Kalau inflasi naik, bank sentral berada dalam posisi sulit. Mereka bisa menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi atau menahannya demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang mungkin sudah rapuh. Ketidakpastian kebijakan inilah yang membuat pasar panik. Dan saat pasar panik, emas seperti magnet yang tiba-tiba diserbu banyak tangan. Tapi lo harus paham, emas naik bukan karena dia tiba-tiba lebih produktif. Emas naik karena manusia takut. Disinilah efek domino itu bekerja. Konflik militer menciptakan ketegangan politik. Ketegangan politik menciptakan ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi memicu kepanikan pasar. Kepanikan pasar mendorong dana mengalir ke aset safe haven seperti emas. Lalu media mengamplifikasi kenaikan harga, menciptakan narasi bahwa emas tidak terkalahkan. Publik yang sebelumnya santai mulai merasa tertinggal. FOMO muncul. Orang yang tidak pernah beli emas tiba-tiba merasa harus beli sekarang juga sebelum harga makin tinggi. Dan di titik inilah banyak orang justru masuk di harga yang sudah terlalu mahal. Kita perlu melihat ini dengan kepala dingin. Amerika bukan cuma negara militer, tapi juga pusat sistem keuangan global. Dolar adalah mata uang cadangan dunia. Kalau konflik meluas dan Amerika terlibat lebih dalam, volatilitas dolar bisa meningkat. Kadang dolar menguat karena dianggap lebih aman dibanding mata uang lain. Kadang justru melemah karena beban fiskal perang dan tekanan utang. Emas sering bergerak berlawanan arah dengan dolar, tapi tidak selalu. Hubungannya kompleks. Jadi kalau lo berpikir, perang pasti bikin emas naik, itu penyederhanaan yang terlalu naif. Israel dan Iran punya sejarah konflik panjang yang sering memanas lewat proksi dan retorika keras. Ketika ketegangan meningkat, pasar biasanya bereaksi cepat, bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Harga emas bisa naik hanya karena ancaman, bukan realisasi. Dan ketika konflik ternyata tidak sebesar yang dikhawatirkan, harga bisa turun sama cepatnya. Jadi yang sering terjadi adalah lonjakan berbasis ekspektasi, bukan fundamental jangka panjang. Lo masuk karena takut ketinggalan, lalu ketika ketegangan mereda, harga terkoreksi, dan lo terjebak di atas. Gue tidak bilang emas itu buruk, justru sebaliknya. Emas punya tempat dalam strategi keuangan yang sehat. Tapi, membeli emas karena panik perang adalah alasan yang rapuh. Itu seperti membeli payung bukan karena musim hujan yang jelas, tapi karena satu tetes air jatuh di kepala lo, lalu lo langsung membayangkan badai besar. Bisa saja badai benar-benar datang, tapi bisa juga cuma gerimis sebentar. Kita juga harus bicara tentang inflasi dan kebijakan bank sentral. Kalau konflik membuat harga energi naik tajam dan inflasi melonjak, bank sentral seperti The Federal Reserve bisa mengambil langkah agresif. Suku bunga tinggi biasanya tidak ramah bagi emas, karena emas tidak memberikan imbal hasil seperti deposito atau obligasi. Ketika bunga naik, orang bisa lebih memilih instrumen berbunga dibanding menyimpan emas. Jadi, di satu sisi perang mendorong orang lari ke emas. Di sisi lain, kebijakan pengetatan moneter bisa menekan harga emas. Ini tarik-menarik yang tidak sederhana. Efek domino berikutnya adalah pada pasar saham dan kripto. Ketika resiko geopolitik meningkat, aset beresiko sering tertekan. Dana keluar dari saham dan kripto, lalu sebagian masuk ke emas. Tapi kalau konflik mereda dan sentimen membaik, dana bisa kembali lagi ke aset beresiko, meninggalkan emas dengan tekanan jual. Pola ini berulang dalam banyak krisis. Jadi yang harus lo tanyakan bukan apakah emas akan naik, tapi di fase mana kita sekarang? Apakah kita masih di awal ketakutan, di puncak kepanikan, atau justru mendekati pendinginan?
Media punya peran besar dalam membentuk persepsi. Judul-judul bombastis seperti Perang Dunia Ketiga di depan mata atau emas siap terbang tanpa batas menciptakan suasana seolah-olah dunia diambang kehancuran permanen. Padahal, sejarah menunjukkan banyak konflik regional yang tidak berkembang menjadi perang global. Pasar sering bereaksi berlebihan di awal, lalu menyesuaikan diri. Kalau lo membeli emas berdasarkan emosi yang dipompa oleh headline, lo sedang bermain di wilayah psikologi massa, bukan analisis rasional. Ada analogi sederhana yang mungkin bisa membantu. Bayangkan stadion penuh orang. Tiba-tiba ada satu orang berteriak, "Api!" Meskipun belum jelas ada api atau tidak. Beberapa orang panik dan berlari. Orang lain melihat kerumunan berlari lalu ikut lari tanpa tahu sebabnya. Dalam kekacauan itu, banyak yang terinjak. Di pasar keuangan, teriakan perang sering bekerja seperti itu. Reaksi awal bisa rasional, tapi efek berantai seringkali berlebihan. Di sisi lain, ada juga realitas bahwa dunia memang sedang berada di fase ketidakpastian tinggi. Ketegangan geopolitik meningkat di banyak kawasan, utang global besar, inflasi belum sepenuhnya jinak. Dalam konteks seperti ini, memiliki sebagian aset dalam bentuk emas bukanlah keputusan bodoh. Yang bodoh adalah menaruh semuanya di satu keranjang karena satu berita panas. Diversifikasi itu bukan slogan kosong, itu cara bertahan di dunia yang tidak pasti. Gue ingin lo melihat emas bukan sebagai alat spekulasi jangka pendek karena perang, tapi sebagai bagian dari strategi perlindungan jangka panjang. Kalau portofolio lo belum punya lindung nilai sama sekali, mungkin ini momen untuk mulai berpikir. Tapi kalau lo sudah punya alokasi yang wajar, lalu tiba-tiba ingin menggandakannya hanya karena ketegangan Amerika, Israel, dan Iran, itu perlu ditahan dulu. Tanyakan ke diri lo, keputusan ini lahir dari perhitungan atau dari ketakutan? Efek domino perang juga menyentuh sektor energi, pangan, logistik, bahkan nilai tukar negara berkembang. Indonesia misalnya, sebagai negara importir minyak, bisa terdampak jika harga energi melonjak. Rupiah bisa tertekan jika dolar menguat. Tekanan nilai tukar bisa mendorong harga barang naik. Dalam kondisi seperti itu, emas dalam rupiah bisa naik bukan hanya karena harga emas dunia, tapi juga karena pelemahan mata uang. Jadi, pergerakan yang lo lihat di dalam negeri seringkali kombinasi dari banyak faktor, bukan satu sebab tunggal. Kita sering tergoda mencari kepastian di tengah kekacauan. Emas terasa seperti jawaban sederhana untuk masalah yang kompleks. Tapi dunia nyata tidak sesederhana itu. Perang bisa berlangsung lama atau cepat mereda. Sanksi ekonomi bisa diperketat atau dilonggarkan. Negosiasi bisa terjadi diam-diam di balik layar. Semua itu mempengaruhi sentimen pasar. Dan pasar bergerak berdasarkan ekspektasi masa depan, bukan kondisi hari ini saja. Jadi sebelum lo beli emas hanya karena judul berita menakutkan, berhenti sebentar. Evaluasi kondisi keuangan lo. Apakah dana darurat sudah aman? Apakah utang berbunga tinggi sudah terkendali? Apakah tujuan investasi lo jelas? Jangan sampai lo sibuk membeli emas untuk melindungi diri dari perang global, tapi lupa bahwa resiko terbesar justru ada di manajemen keuangan pribadi lo sendiri. Kita hidup di era di mana informasi bergerak lebih cepat dari akal sehat. Satu video viral bisa memicu ribuan orang mengambil keputusan finansial dalam hitungan jam. Padahal investasi itu permainan panjang. Emas mungkin akan terus punya tempat sebagai pelindung nilai, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik seperti konflik Amerika, Israel, dan Iran. Tapi cara lo masuk menentukan hasil akhir. Beli di saat euforia bisa membuat lo menunggu lama untuk kembali ke titik impas. Gue tidak sedang melarang lo membeli emas. Judulnya memang keras, jangan beli emas sebelum nonton ini. Tapi maksudnya bukan larangan mutlak. Maksudnya adalah ajakan untuk berpikir, untuk memahami efek domino yang lebih luas, untuk tidak menjadi bagian dari kerumunan yang berlari tanpa arah. Karena dalam investasi, yang paling sering rugi bukan yang kurang informasi, tapi yang terlalu reaktif terhadap informasi. Akhirnya, kita harus menerima satu kenyataan sederhana. Dunia tidak akan pernah benar-benar stabil. Selalu ada konflik, selalu ada krisis, selalu ada ancaman baru. Kalau strategi keuangan lo hanya bertumpu pada reaksi terhadap berita terbaru, lo akan lelah sendiri. Bangun fondasi yang kuat, atur alokasi aset dengan disiplin, dan biarkan emas menjadi bagian dari rencana, bukan reaksi spontan. Kalau saat ini lo sedang galau melihat harga emas bergerak naik turun karena kabar perang, tenangkan diri. Pasar selalu punya siklus. Ketakutan datang dan pergi. Yang penting adalah lo tidak ikut hanyut tanpa arah. Pegang prinsip, bukan emosi. Karena di tengah suara ledakan dan retorika politik, suara yang paling penting justru suara logika di kepala lo sendiri. Semoga setelah nonton ini, lo tidak lagi melihat emas hanya sebagai tiket cepat menuju rasa aman, tapi sebagai instrumen yang harus ditempatkan dengan bijak. Kita tidak bisa mengontrol perang di belahan dunia lain, tapi kita bisa mengontrol keputusan finansial kita sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kita bertahan. Kalau menurut lo pembahasan ini membuka perspektif baru, bantu channel ini dengan like, share ke teman-teman lo yang lagi panik lihat harga emas, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol jujur, kritis, dan tetap waras di tengah dunia yang seringkali terlalu berisik.